Iya, salam saudara-saudara. Perseteruan Niki Mirzani dengan Habib Rizik ini salah satu kasus yang membuat dan membongkar rusaknya nasab Ba'alawi. Jadi kesombongan Habib Rizik itu dengan pengakuannya sebagai turunan Nabi, salah satu kasus adalah dia menghina Nikita Mirzani sebagai wanita sundal. Terus bagaimana dengan Habib Rizik yang juga bersundal dengan janda orang? Kan begitu. Tapi kita masih ingat kan Nikita Mirzani? Ya, baik. Artis Nikita Mirzani berseteru dengan pendukung Rizik Syihab. Pernyataan Nikita di media sosial yang menyamakan Habib dengan tukang obat menyinggung pendukung Rizik Syihab. Kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia pada 10 November lalu menimbulkan kerumunan oleh ribuan pendukungnya yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Kerumunan pendukung Rizik Syihab menimbulkan kemacetan di tol bandara, bahkan berdampak berantakannya jadwal pesawat dan rusaknya sejumlah fasilitas bandara. Terkait hal itu, selebritis Nikita Mirzani angkat bicara dan mengeluhkan kerumunan penjemputan Rizik. Namun pernyataan Nikita yang tersebar di media sosial membuat warganet riuh karena dianggap menghina Rizik oleh pendukungnya. Komentar Nikita menyinggung para pendukung Rizik Syihab. Salah satunya adalah Alwi bin Muhammad Al-Atos. Iya, marahlah semua pendukung dan para muhibbin itu. Dan apalagi sekarang bahwa Rizik Syihab itu bukan apa-apa. Dan klaim bahwa dia adalah turunan Nabi itu memang sangat mempermalukan seluruh yang berhidung mancung, termasuk burung betet. Nikita adalah sosok pemberani dan jujur. Jujur karena suka makan bubur. Dari dulu saya memang sangat ngefans sama orang ini dengan Nikita karena keberaniannya dalam mengungkapkan isi hatinya dengan jujur, terutama melawan kaum peminum kencing onta. Semua yang berani lawan Nikita, semua tersungkur di bawah ketiak wanita Amazon itu. Dia mengatakan dirinya sebagai wanita Amazon gitu. Nah, istri saya juga suka dengan Nikita Mirzani karena sama jadi wanita jagoan senggol istri saya kalau nggak mau tersungkur. Imam Jumbo tersungkur dan masuk penjara bahkan oleh Nikmir, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi sebelum tes DNA. Si Imam Unyil itu marah dengan mengatakan Nikita sebagai pelacur dan menghina sekali si turunan Kanjeng yang sempat jadi Bang Toyib karena 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Oh, itu mentertawakan dirinya sendiri. Abi ya Bang Toyib juga. Enak aja. Memang saya Bang Toyib, saya pendeta. Nama sih boleh, nama Arab. Nah, imam yang unyil itu terus sampai dia keluar dari penjara. Siapa lagi yang berani hina Nikmir? Ustadz Maher sampai mau diar dalam penjara karena menghina dan mengatakan lontre kepada Nikita dan diampuni dengan mengunjungi Ustadz itu di penjara. Ini luar biasa, loh. Saya senang mendukung, tapi juga bikin geli hati karena dia mengunjungi Ustadz Maher itu meninggal dalam usia sangat muda. Dia ngatain si Nikmir dengan lontre itu, wah, bagaimana seorang Ustadz dikunjungi oleh seorang wanita Amazon. Kebesaran hati seorang pejuang seperti Nikita mengagumkan saya sehingga saya menulis artikel
di sebuah video dulu sekali. Apalagi yang mengaku Habib Gahar Sengit itu masuk penjara sampai keluar penjara karena pernah juga menghina Nikita. Nah, Habib ini dihormati oleh para santrinya dengan cium kaki, berebut lebih dari kemuliaan Mamat Cabul Allah yang tidak pernah umat mencium kaki sang terorisullah Guron. Melihat kenyataan ini saya pastikan bahwa wanita seperti Nyai sangat ampuh dan keramat sampai kiamat. Saudara-saudara, jangan mau ditakut-takutin sama polisi. Urus saja tuh ya mereka-mereka yang sudah memakan uang negara dan menipu rakyat. Bahkan nanti ini di pilkada serentak ini mereka semua akan kacau luluh lantak kalau mereka tidak jujur dan hidup mereka tidak berdampingan, ataupun kalaupun orang Kristen dia jadi calon di pilkada serentak ini, kalian pun tersungkur, saudara-saudara. Kita aja, mari kita urusin saja apa yang kita obrol sekarang, mengawali masalah apapun, termasuk masalah Sambo yang sudah dilupakan itu. Kok lancang-lancang, misalnya Najwa Shihab bilang seperti merendahkan polisi atau mentang-mentang dia lagi naik daun gitu. Nah, video yang diunggah oleh akun Lanaku di TikTok itu sontak. Misalnya dulu itu ya membuat warganet membanjiri kolom komentar dan macam-macam. Tetapi sekarang ini misal saja Ustadz Somad itu membuat juga komentar dan mendukung Habib Unyil, imam gede pala, ya imam gede kepala atau imam gede nafsu begitu, ataupun Adi Hidayat yang mengatakan hentikan itu polemik nasab di medsos. Nggak bisa dihentikan. Sama dengan kamu nggak bisa menghentikan pengajaran jengkang-jengking 5 kali sehari itu, saudara Abdul, ya. Tidak usah sakit hati juga. Misalnya apapun yang dikatakan oleh Nikmir, omongan Mbak Nana, sekalipun Mbak Nana ndak ngomong gitu, masyarakat Indonesia sudah pintar semuanya menilai. Sampai saat ini Najwa Shihab juga masih tetap bungkam dan tidak berani mengeluarkan komentar apapun terhadap kritikan yang menghujaninya, terutama kasus nasab ini. Tetapi Najwa Shihab juga sudah sudah tes DNA dengan hasil bahwa si Najwa ini 47% DNA itu bukan dari Arab, dan DNA Arabnya itu hanya 3%, dan itu tidak diketahui apakah nyambung kemana Arabnya itu, nggak jelas semua. Nah, Nikmir yang menjadi juga bagian bagaimana menghina itu para imam Unyil, imam Blokosontor itu, saudara-saudara. Nah, ini akan dirasakan semua oleh klan Ba'lawi ini, dan mereka akan tersungkur dan harus mengakui bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan darah J1. Nggak ada kaitannya dengan darah J1. Nah, keberanian Nyai kalau Nana berani balas cuitan Nikita, ya akan membeberkan hotel-hotel yang dipakai oleh Nana dan Anies Sweden itu, check in untuk nenek-nenek Nan tanpa air cucu. Kali ini Nana diam 1000 bahasa karena malu dan sambil membayangkan bagaimana Nikmir ini sebagai seorang
wanita, saya duga begini, Nikita ini punya jaringan di polisi sehingga dia bisa main kapan saja, dan ada backingan jenderal-jenderal di polisi ini. Atau mungkin saja seperti Habib dulu kabur ke Yaman itu karena diancam oleh si Farha janda yang dipakai oleh Rizik itu, dan akhirnya Rizik ketakutan, hancur dakwah saya ini kalau kamu membongkar ke medsos. Ternyata memang hancur, tetapi jangan dibilang Rizik kalau nggak licik, dan jangan dibilang Smith kalau nggak licik juga. Bahar Smith itu sudah berapa perempuan yang mengaku di medsos loh, tetapi memang videonya nggak bisa diviralkan. Mestinya diviralkan itu. Ada wanita di Garut yang akhirnya pulang ke rumahnya hanya 1 minggu dikawinin Rizik, setelah dia pulang kampung dan rumahnya itu reot, tidak dibantu oleh Rizik, Smith. Padahal dijanjikan kamu ini akan begini begitu, kata janji itu. Dan bukan 1-2 orang, termasuk yang lantang di YouTube bahwa dia itu begini begono, dan berapa wanita yang dia pakai dan sebagainya. Itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini yang harus Anda perhatikan dan kita perhatikan bersama. Nah, saya juga baru tahu setelah saya memperhatikan penampilan Nikita sebagai wanita penyelamat marwah bangsa. Saya baru bisa mengatakan kenapa saya bilang begitu. Dia tidak bungkam, tidak sungkan untuk mengakui bahwa dirinya bukan wanita suci, tapi tidak jaim dengan bersembunyi di balik narasi alim ataupun memakai kopiah sebagai kiai, padahal saya pendeta. Nana sebagai pembawa berita dan cerita abinya di TV kelihatan agamis sekali, padahal Nikita sangat berani dan jujur kalau dia ada suami, tidak mau selingkuh. Selingan indah keluarga utuh, tapi beda dengan Nana turun-temurun check in gitu. Ya, saya sih tidak sampai ke sana, hanya meluruskan ataupun ngikutin kata Nikita Mirzani, saudara-saudara. Nah, orang-orang dari Hadramaut ini sekarang menerima akibat apa yang telah mereka lakukan. Dan ini adalah tuah umpan balik yang sangat menyakitkan bagi keturunan Arab ini. Dan ini jangan sampai ini adalah karambol domino efek yang terjadi untuk menghancurkan seperti cita-cita saya akan hancur. Sehingga 10 tahun yang akan datang ini rencana hati saya untuk menggempur mereka dan merobohkan pohon besar ini sehingga seluruh buahnya itu jatuh, dan saya harus mengulik batang pohon yang besar ini sehingga nampak akar-akarnya itu ketahuan, oh ternyata akarnya busuk, sehingga buah-buah itu kita tinggal ambil, kita tinggal pakai, kita tinggal makan, dan kita jadikan untuk sayur, ya, pemanis buah. Jadi begitu, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama untuk bergandeng tangan ke depan ini, bagaimana
kelanjutan, dan kita melihat persis bagaimana kehancuran mereka ini. Efek karambolnya itu adalah kebohongan para turunan mereka yang ngaku-ngaku dari Arab itu dengan membawa ajaran-ajaran yang aneh bin ajaib yang tidak pernah saya mengerti. Padahal saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk belajar agama itu. Saya juga menghabiskan seluruh hidup saya dan harta saya dan perhatian saya untuk mendukung keyakinan itu. Padahal kalau dibandingkan dengan Alkitab, jauh langit dan bumi, saudara-saudara. Ini yang penting, ini yang penting. Jadi teruskan perjuanganmu, Nikita, teruskan perjuanganmu, Kiai Imad, teruskan perjuangan para orang-orang yang memiliki hati nurani, membangun kesadaran dan membangun hidup yang toleran dan damai. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bersama ini, dan